Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel warungnya Arsya. Jadi kali ini saya upload video ya, karena beberapa bulan yang lalu saya jarang upload video berhubung karena di Mebel itu banyak kerjaan untuk buat toko dan sebagian untuk buat kafe. Jadi kalau dipaksakan buat video nanti mungkin nggak maksimal yang di apa ya, yang kita capai ataupun tujuan video itu nanti nggak tersampai. Jadi saya fokuskan aja ke mebel saya. Jadi untuk toko itu jarang saya membuat video. Jadi beberapa bulan yang lalu banyak rekan-rekan kita yang bertanya soal sales ya. Jadi untuk sales itu sebetulnya banyak faktor ya yang harus saya jelaskan di video kali ini. Jadi untuk lanjutnya, berhubung ini ada barang masuk, jadi saya videokan dan saya akan menjabarkan gimana sih cara kerja sales itu bisa masuk ke toko kita, dan cara dapatnya tuh gimana caranya bisa toko kita tuh didatangi sales. Jadi rekan-rekan di komentar itu banyak bertanya, "Bang, saya dari daerah sini bang, minta nomor salesnya bang. Sang, gimana bang cara dapatkan salesnya bang? Bang, minta nomor WA salesnya bang." Gitulah banyak yang meminta nomor sales dan cara mendapatkan sales. Jadi pertama, bukannya saya pelit atau nggak mau ngasih nomor sales. Yang pertama sudah saya jelaskan di beberapa video yang lalu. Ini yang pertama saya jelaskan ya. Yang pertama saya jelaskan beberapa video yang lalu terkait cara mendapatkan sales. Jadi nggak semua toko itu bisa didatangi sales yang pertama, karena tingkatan sales itu pun ada. Jadi pertama, kalaupun kita bisa didatangi sales, pasti lokasi kita itu menghuni untuk dimasuki sales. Karena beberapa produk misalnya seperti Wings, Mayora ataupun Indofood ataupun produk-produk Unilever itu ada kriteria sendiri untuk toko itu bisa dimasuki salesnya. Jadi sales itu pun ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu sales motoris. Motoris itu yang sales yang sering bawa tas kiri kanan, itu yang sering bawa barang, itu namanya sales motoris. Jadi kemungkinan untuk di desa-desa ataupun pelosok-pelosok, sales motoris itu yang banyak mendominasi warung-warung ataupun toko-toko kelontong yang bisa dimasuki, karena dia bawa barang langsung cash, seperti itulah cara kerjanya. Jadi ada juga sales TO. Sales TO itu tracking order namanya. Berarti sales itu hanya datang sendiri, tulis pesan, nanti barangnya diantar mobil. Itu untuk sales tracking order. Jadi untuk tracking order itu biasanya untuk toko-toko yang pesanannya banyak ya, di atas misalnya 5 juta ataupun ya sekitar segitulah. Jadi mereka itu membagi tugas supaya tidak mencampur aduk antara grosir atau semi grosir atau toko-toko kelontong kecil. Jadi udah ada sistem kerjanya masing-masing di apa dibilangnya, di perusahaan orang tua masing-masing. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah buat video soal itu cara mendapatkannya, tapi banyak yang bertanya juga. Nih saya akan buatkan lagi. Jadi sudah menjabarkan tugas sales itu. Jadi yang kedua, gimana sih cara mendapatkan sales itu kan supaya bisa masuk ke toko kita. Yang pertama, toko kita itu harus sehat. Pernah saya juga tanya pada sales itu, kena apa syarat yang bisa dimasuki toko. Yang pertama bang, usaha toko itu lebih dari 6 bulan bang katanya. Jadi kalau lah lebih 6 bulan itu berarti tokonya sehat, berjalan dengan lancar. Jadi sales itu bisa masuk. Yang kedua, lokasinya bang. Lokasinya itu bisa dimasuki sales motoris atau sales tracking order. Udah itu belanja bang. Belanja itu berapa minimal belanja, nanti orang perusahaan itu akan menilai sales mana yang akan dimasukinya. Jadi pertama, kita bisa mendapatkan sales itu dengan cara kita cari sales yang ada di grosir-grosir untuk masuk ke toko kita. Berarti kita harus bertanya,
mana tahu nih, ini kan di video ini ada sebagian mobil pengangkut ya. Jadi mobil pengangkut ini dari salah satu perusahaan. Jadi bisa saja bertanya sama dia, bang ada nomor salesnya, mungkin ada dikasihnya, tapi kemungkinan itu 50-50 bisa dikasih atau tidak. Yang kedua, langsung jumpai ya salesnya. Nah, caranya ya sering-sering nongkrong di toko grosir, semi grosir. Kadang-kadang itu nanti ada sales yang datang memakai baju salah satu merek ya kan. Jadi bisa ditanya langsung, bisakah masuk ke toko kita. Yang kedua, caranya ya sales itu sendiri, karena biasanya sales itu akan mencari outlet-outlet baru untuk mereka, untuk menambah sayap atau menambah pendapatan mereka. Biasanya seperti itu. Jadi ada dua cara sih yang bisa kita lakukan untuk sales itu masuk ke toko kita. Bukan berarti nanti misalnya saya kasih WA, sales itu bisa datang. Yang ketiga, yang lebih parah itu, setiap daerah itu lain distributornya. Jadi di wilayah saya itu di Medan. Nanti di Medan itu berarti distributornya MDR ya. Jadi MDR itu menaungi semua produk ring yang untuk distributorkan di Medan. Untuk di Aceh itu beda lagi. Ya, jadi untuk di luar kota pun nanti beda lagi. Jadi sudah saya kasih tahu ke salesnya, nggak bisa bang, setiap daerah itu nanti beda-beda distributornya. Kemungkinan itu satu anak usaha, tapi untuk menaunginya itu berbeda-beda. Jadi makanya saya nggak pernah memberikan nomor sales itu ke rekan-rekan. Bukan saya nggak mau, tapi percuma, nanti nggak bisa juga, karena setiap daerah itu beda-beda. Karena saya kan di Medan, banyak yang bertanya itu di daerah Jawa, jadi itu beda. Biasa di Jawa itu banyak mobil yang pakai MDR, MSR. Nah itu MSR mobil rental tuh, itu dari Wings juga. Jadi kok misalnya ada motor yang berlogo MSR, bisa ditanya ke untuk salesnya, bisa masuk ke toko atau tidak. Jadi sekian dulu untuk penjelasan saya ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini saya rekan-rekan bisa pertama mencari sendiri, dan mudah-mudahan di lokasi Anda itu nanti ada untuk penambahan outlet baru dan bisa dimasuki sales. Jadi kemungkinan yang sering dimasuki sales itu biasanya produk dari Wings, Mayora ataupun Unilever. Itu biasanya mereka itu gencar untuk mencari outlet-outlet baru. Jadi sekian dulu dan terima kasih. Tetapnya kan